Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua, bab narkoba atau nabza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari definisi dari nabza dan juga jenis-jenisnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai dampak buruk dari penggunaan narkoba atau nabza. Nah Sob, tahu gak? Menurut Badan Narkotika Nasional, diperkirakan 40-50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba. Dengan jumlah kematian mencapai 18.250 kasus. Jelas ya, jika kita lihat dari angka kematian yang sebesar ini, narkoba ini sangat berbahaya. Pada tahun 2015, Indonesia pernah mengalami darurat narkoba karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia, di mana mencapai 4.098.029 orang, atau sekitar 2,2% dari total seluruh rakyat Indonesia saat itu. Nah, lebih mirisnya lagi, dari angka 4 juta lebih ini, 22%-nya adalah pelajar dan juga mahasiswa, yang dimana pelajar dan mahasiswa ini seharusnya memimpikan masa depan yang cerah. Ini justru harus terjerumus masuk ke iming-iming barang haram. Padahal narkoba itu gak ada untungnya Sob. Euforianya hanya sesaat. Sisanya hanya menghasilkan penyesalan dan juga akan banyak menghasilkan dampak buruk bagi kehidupan kita. Seperti dampak fisik, psikologis, dan dampak kehidupan ekonomi sosial. Dampak fisik. Nah, penggunaan narkoba akan sangat berdampak ya pada pemakainya, apalagi jika dia sudah di tingkat ketergantungan. Nah, seperti contohnya dampak fisik dari penyalahgunaan nabza jenis stimulan adalah seperti gangguan pada pola tidur. Nah, pola tidur itu kan berhubungan dengan irama sirkadian. Nah, irama sirkadian ini akan terganggu oleh pemakaian nabza jenis stimulan. Karena stimulan ini kan akan menstimulasi tubuh atau meningkatkan energi tubuh, walaupun tubuh kita sudah lemah dan harus diistirahatkan. Nah, efek dari terganggunya irama sirkadian ini akan memicu sulitnya beristirahat dan pola tidur akan kacau. Makanya, orang yang mengkonsumsi stimulan biasanya ditandai dengan mata yang berair dan juga membengkaknya kantong mata. Selain itu, dampak dari stimulan juga adalah seperti gangguan pola makan sehingga turunnya berat badan secara drastis, dan gangguan koordinasi gerak tubuh seperti tremor. Jadi tangannya itu bergetar. Nah, adapun dampak jenis depresan dan halusinogen itu bisa sama saja ya seperti stimulan, yaitu bisa mengganggu ke pola tidur, makan, dan juga koordinasi gerak tubuh. Namun mungkin untuk reaksi nafza ke tubuh kita itu berbeda caranya. Seperti dampak dari jenis halusinogen ke pola makan. Jadi jenis halusinogen ini akan membuat penggunanya lebih memilih berhalusinasi daripada makan, sehingga akan menyebabkan penurunan berat badan. Sedangkan untuk jenis depresan yang berdampak pada pola makan, yaitu jenis narkoba seperti heroin. Heroin ini akan menurunkan nafsu makan sehingga akan menurunkan berat badan kita. Tapi ada juga jenis ganja yang akan meningkatkan nafsu makan, sehingga akan mengalami penaikan berat badan. Jadi efeknya itu tergantung pada jenis narkobanya ya. Nah, jadi itu ya dampak fisik. Sekarang adalah dampak psikologis. Dampak psikologis untuk pemakai narkoba contohnya bisa meliputi yang pertama, mood instability. Ini merupakan perubahan emosi yang tidak terkontrol dan juga tiba-tiba, tanpa ada rangsangan atau alasan yang jelas. Artinya orang-orang yang mengalami mood instability ini misalkan yang awalnya tadi bahagia, tiba-tiba akan merasakan sedih atau ketakutan, ataupun ketawa-ketawa secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Nah, ini disebabkan karena narkoba akan mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter otak. Nah, jelas tentunya ini akan mengganggu pada penerjemahan emosi pada pemakainya. Selain perubahan emosi, juga akan mengalami perubahan perilaku. Contohnya narkoba psikoaktif seperti LSD. Ini akan meningkatkan serotonin. Nah, peningkatan ini akan mendorong pemakainya cenderung berperilaku ekstrim dan juga agresif.
Pemakainya akan berpotensi menyakiti diri sendiri atau orang lain jika ia terusik. Nah, selain itu juga pemakaian narkoba akan membuat penurunan fungsi kognitif dan juga ketergantungan, yang dimana dia akan sakit atau berontak seperti orang gila jika dia tidak mengkonsumsi barang haram narkoba. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dampak sosial ekonomi. Nah sob, perlu diketahui nih, harga 1 gram kokain itu adalah sekitar 4 juta rupiah. Harga ini jauh lebih mahal daripada harga emas 1 gram. Nah, di sini ketahuan ya, bahwa harga narkoba itu mahal. Selain mahal, juga akan ketagihan. Artinya, para pecandu narkoba gak akan mikir 2 kali untuk membeli lagi narkoba, walaupun harganya mahal. Bahkan mereka juga bakalan rela memberikan apapun demi mendapatkan barang haram itu, sekalipun itu nyawa mereka atau nyawa orang lain. Nah, dengan harganya yang mahal ini dan membuat kecanduan, tentunya ini akan membuat perekonomian atau uang menjadi habis. Bukan hanya perekonomian sendiri dan juga keluarga, bahkan perekonomian negara juga akan kena dampaknya. Jadi sob, berdasarkan data pada tahun 2018, kerugian negara akibat narkoba diestimasi mencapai 135 triliun. Ini karena narkoba merupakan barang ilegal, sehingga orang-orang yang berbisnis di dalam narkoba tidak akan membayar pajak pada pemerintah, sehingga tidak memberikan pemasukan pada negara. Sedangkan efek narkoba ini sangat berdampak pada produktivitas masyarakat. Contohnya meningkatnya angka pengangguran akibat daya saing dan kreativitas masyarakat itu menurun. Bisa karena sakit atau perubahan mental buruk masyarakat dari pemakaian narkoba. Tentunya ini akan menjadi beban tambahan ya, yang harus ditanggung negara. Nah, jadi itu ya dampak narkoba ke dalam ekonomi. Sekarang adalah dampak sosialnya dari pemakaian narkoba. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Dampak sosial dari pemakaian narkoba contohnya adalah mengucilkan diri dari lingkungan. Jadi sob, orang-orang yang memakai narkoba biasanya dia akan bersifat antisosial. Artinya kurang peduli atau berempati pada lingkungan sosial. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Orang yang memakai narkoba, pendidikannya akan berpotensi putus dan juga akan berpotensi tidak termotivasi untuk bekerja. Selain itu, jika ketahuan oleh masyarakat, dia akan mengalami hukuman sosial, yaitu dia akan dikucilkan atau ditakuti oleh orang-orang sekitar. Sehingga ini akan mempengaruhi terhadap mental para pemakai narkoba. Nah, jadi itu ya beberapa contoh dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya masih banyak lagi dampak buruk yang akan dialami oleh para pemakai narkoba. Yang dimana dampak yang paling buruknya adalah kematian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.